Shalom adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar ini adik-adik yang ada di rumah? Tentunya baik-baik saja Baik-baik ya saja. kan ya. Hari ini kita ketemu Iya, lagi nih ketemu dengan lagi. siapa ya? Dengan kakak Nia, Kan ya, ada Kak Ina dan ada Kak. kakak Direk, kakak Ina. Kenapa ya kok hari ini adik-adik semua impanya di rumah? Kenapa adik-adik tidak datang ya ke gereja? Kenapa ya Kak Ina? Karena hari ini kakak-kakak layarnya akan diteguhkan kan Ya, ya di di gereja. gereja. Jadi untuk khusus minggu ini adik-adik impanya di rumah. Di rumah. Saja. Adik-adik. Ya tapi adik-adik tetap sukacita dong. Sukacita dong. Sukacita, tetap semangat. Ya. Ya karena adik-adik semuanya semangat, kita mau memulai ibadah kita Kak pada hari ini. Ya. Tapi Sebelum kita sebelumnya mulai, jangan lupa kita siapkan apa dulu kan ya? siapkan Alkitabnya. Alkitab. Mana Kak Alkitabnya Kak? Siapkan Alkitab, terus siapkan kidung ceria. Dan juga uang persembahan dan celengan persembahan. Adik-adik masih ada dong celengan persembahannya? Masih dong kan Masih ya. Oke adik-adik sebelum kita memulai ibadah kita mau saat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Nah, kita mau memuji Tuhan Ya, kan kita ya, mau ya? memuji Tuhan. Dari lagunya Kasih Yesus Manis dan Indah. 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 Oh, 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 sungguh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus Manis dan indah, kasih Yesus. Manis dan indah, kasih Yesus. Manis dan indah, oh, 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 sungguh indah. Oke, adik-adik masih semangat dong yang di rumah. Masih ya Kak Ina ya, Masih Kak kan Direk ya. Kita akan nyanyi lagi sebuah lagu ya kan ya. Judulnya Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Yuk kita pakai Masih gaya ya. berdiri ya adik-adik ya. Musik. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Oke adik-adik semua masih tetap berdiri ya. Kita mau berdoa. Semuanya sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami berkumpul di rumah kami masing-masing dengan sukacita untuk memulai ibadah kami Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini dari awal hingga akhir dengan kuasa dan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, kita masih tetap memuji Tuhan ya. Ya, benar Kak Ina. Kita mau nyanyi lagu apa lagi nih Kak Ina? Akan menyanyikan pujian dari Kidung Ceria nomor 9.
Tuhan pencipta semesta bait 1 dan 4. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kaulah penolong putramu, supaya dunia ditebus dengan dunia penuh yang Kau beri. Nah adik-adik kita masuk ke Mazmur berbalasan. Yuk diambil Alkitabnya ya Kak Nia. Ya adik-adik siapin ya Alkitabnya. Oke adik-adik sudah disiapkan Alkitabnya. Kita mau buka Mazmur. Pembacaan Mazmurnya dari mana Kak Ina? Mazmur 108 ayat 2 sampai 6. Yang sudah menemukannya katakan amin. Yuk kita baca bersama-sama ya Kania ya. 108 ayat 2 sampai 6. Syukur dan doa. Hatiku siap ya Allah. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit. Dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Demikian pembacaan Mazmur berbalasan. Kakak Ina, kita sekarang mau menyaksikan nih kesaksian pujian. Ada adik klien kita yang mau memberikan kesaksian pujian. Dari siapa aja ya kira-kira minggu ini yang mau memberikan kesaksian Kania? Ada adik Moses, Catherine, dan adik Alexa dari sektor 1. Yuk sama-sama kita lihat adik-adik. Kak Dira, tadi kesaksiannya bagus-bagus ya. Wah iya, puji Tuhan ya Kak. Ya. Nah sekarang kita mau masuk ke ayat hafalan nih. Untuk anak TK terambil dari mana ya Kak Dira?
Untuk yang dari anak TK itu terambil dari Maleakhi 1 ayat 2a. Gimana tuh bunyinya, Kak? Aku mengasihi kamu. Firman Tuhan. Nah, adik-adik yang TK jangan lupa ya dihafalin dari Maleakhi pasal 1 ayat 2a. Aku mengasihi kamu. Firman Tuhan. Nah, kalau untuk anak kecil terambil dari mana kan ya? Nah, untuk anak kecil itu terambil dari Yohanes 13 ayat 34a. Yuk kita baca bersama-sama. Yohanes 13 ayat 34a. Aku memberikan perintah baru pada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Oke, itu anak kecil ya Kak. Kok anak tanggung dari mana Kak Ina? Nah, untuk anak tanggung itu dari 1 Yohanes ayat 4, Pasal 4 ayat Yohanes 4 ayat 8. ayat 8. Kakak Nia baca ya. Yang bunyinya, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Wah, ini kayak lagu ya. Iya bener kan ya. Gampang ya adik-adik ya. Nah. Kayak anak kelas TK udah, anak kelas kecil udah, anak kelas tanggung udah. Nah, adik-adik kelasnya gimana nih Kak? Iya, ini kalau sudah menghafalkannya gimana ya Kak Diren? Cara menghafalkannya, adik-adik boleh divideoin dengan pakaian yang rapi adik-adik. Seperti adik-adik mau ke IMPA, mau ke gereja. Lalu kalau sudah direkam, adik-adik boleh kirim ke kakak layan posnya masing-masing. Atau kakak yang adik-adik tahu. Nah, lalu videonya itu paling lambat di hari Kamis ya adik-adik. Nah, lalu videonya itu nanti adik-adik bisa lihat di channel YouTube Pelkat PAGP Bejatipon. Ditunggu ya adik-adik. Tunggu ya adik-adik. Oke. Ya Kak Ina, kita sudah saatnya mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik pasti di rumah udah gak sabar. Wah, kalau Kak Ina mau tahu gak anak kelas Mau TK banget. kecil sama tanggung siapa ya? Anak TK siapa kan ya kira-kira yang Anak bawa firman TK Tuhan? yang akan dibawakan oleh Kakak Naomi. Untuk anak kecil, Kamate. Dan anak kelas tanggung yang akan dibawakan oleh Kakak Noel. tapi Nah, sebelum kita iya. mendengar firman Tuhan, kita mau nyanyi dulu ya kan ya. Iya, dari Kidung Ceria nomor 90, Yesus sayang padaku. Bait Anak-anak 1. Allah. Yesus Kristus, yes. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat pagi adik-adik dan selamat hari Minggu. Kembali lagi nih di IMPA online tanggal 12 Maret 2023 bersama dengan Kak Naomi. Saat ini adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Sudah ya adik-adik, Alkitabnya sudah disiapkan? Kalau sudah, yuk kita mau berdoa. Kita seperti biasa nih sebelum berdoa kita mau nyanyi satu lagu yang adik-adik suka nyanyi ini kalau lagi IMPA Zoom atau lagi IMPA Luring sebelum berdoa. Sekarang tangannya coba disembunyiin di belakang kayak Kak Naomi seperti ini. Sudah? Kalau sudah kita nyanyi mana tangannya, mana tangannya. Bisa ya? Oke, 1, 2, 3. Mana tangannya di sini, di sini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja, bertemu, berdoa. Oke, tangannya sudah dilipat. Sekarang matanya ditutup. Tundukkan kepala.
Mari kita bersatu dalam doa. Kanaomi yang berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menolong kami untuk bangun pagi dan juga untuk siap-siap ikut IMPA dan bisa ikut IMPA di YouTube pada pagi ini. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus agar kami dapat duduk dengan baik dan dapat mendengarkan firman Tuhan sehingga kami dapat mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum Kak Naomi mau cerita firman Tuhan di IMPA hari ini, Kak Naomi mau nanya, siapa yang minggu lalu datang IMPA, angkat tangannya? Wah, pasti udah ada yang angkat tangan nih. Pasti ada adik-adik yang datang IMPA Zoom atau IMPA di gereja ya adik-adik ya, langsung datang ke gereja. Nah, yang datang IMPA, adik-adik masih ingat nggak? Minggu lalu kita merayakan ulang tahun Pelkat apa? Iya betul, minggu lalu kita merayakan hari ulang tahun Pelkat PKP atau Persekutuan Kaum Perempuan yang ke-58. Ya adik-adik ya, Pelkat PKP berulang tahun pada tanggal 18 Februari adik-adik. Tapi minggu lalu kita rayakan ulang tahunnya. Nah, minggu lalu firman Tuhannya masih ingat gak dari mana? Dari Perjanjian Baru ya adik-adik ya, yaitu dari Lukas pasal 2 ayat 36 sampai 38. Tentang apa adik-adik? Boleh lihat gambarnya nih adik-adik ya. Tentang seorang ibu, kalau kami geser dikit deh. Tentang seorang ibu yang bernama Hana. Ibu Hana ini berumur 84 tahun adik-adik. Wah, 84 tahun itu sudah tua ya adik-adik ya. Namun, Ibu Hana ini walaupun dia sudah tua, tapi dia tetap melayani Tuhan. Dia beribadah kepada Tuhan, dia taat kepada Tuhan, tidak pernah meninggalkan bait Allah adik-adik. Nah, Ibu Hana ini juga adalah seorang nabi perempuan. Melalui firman Tuhan minggu lalu, Kak Naomi dan adik-adik diingatkan untuk apa? Untuk seperti Ibu Hana, untuk taat kepada Tuhan. Juga seperti mama adik-adik di rumah ya, taat kepada Tuhan Yesus, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Ya adik-adik, dan Tuhan Yesus juga ingin agar adik-adik juga semakin sayang sama mama, semakin menghormati mama, begitu adik-adik. Nah, saat ini kita mau membaca firman Tuhan ya. Alkitabnya sudah disiapkan ya adik-adik ya, boleh diambil lagi. Kita sekarang buka Alkitab. Kalau minggu lalu dari Perjanjian Baru, minggu ini kita mau baca dari Perjanjian Lama adik-adik. Adik-adik bisa minta tolong mama, papa, opa atau omanya untuk buka Alkitabnya dari kitab Maleaki. Kitab Maleaki pasal 1 ayat 1 sampai 5. Kitab Maleaki pasal 1 ayat 1 sampai 5. Oke. Kalau sudah adik-adik boleh berdiri ya. Berdiri ya, walaupun karena nggak lihat nih, adik-adik tetap berdiri ya. Kita membaca firman Tuhan berdiri. Nanti kalau adik-adik, bagi yang sudah bisa baca, bisa ikutin Kak Naomi baca pelan-pelan ya. Tapi bagi yang belum bisa baca gimana Kak Naomi? Nggak apa-apa adik-adik. Adik-adik tetap dengerin aja Kak Naomi yang akan bacakan untuk kita semua. Oke ya, sudah berdiri ya. Kak Naomi akan bacakan dari Maleaki pasal 1 ayat 1 sampai 5. Judul, Ucapan Ilahi, firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleaki. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub,
tetapi membenci Esau. Sebab itu, aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Demikianlah pembacaan Alkitab. Adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang Tuhan mengasihiku. Boleh diulang adik-adik tentang apa? Tentang Tuhan mengasihiku. Nah, adik-adik kita akan mendengar bagaimana Tuhan Allah mengasihi bangsa Israel. Tapi kita mau dengar dulu nih, mau tahu dulu siapa itu Maleaki adik-adik. Jadi Maleaki ini gambarnya. Maleaki adalah seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel yang baru keluar dari pembuangan di Babel menuju tempat tinggal mereka yaitu Yerusalem. Arti nama Maleaki adalah pembawa pesan dan utusan adik-adik ya. Itu arti nama Nabi Maleaki. Nah adik-adik, pada waktu itu bangsa Israel yang keluar dari pembuangan di Babel. Jadi Babel itu jauh sekali dari tempat tinggal mereka, jauh sekali adik-adik. Dan mereka berada di pembuangan di Babel itu lama sekali, yaitu 70 tahun. Berapa lama adik-adik bangsa Israel berada di pembuangan di Babel? Berapa? Iya, betul, 70 tahun adik-adik, itu waktu yang lama sekali. Nah, ketika mereka kembali dari pembuangan di Babel, Tuhan Allah bilang nih, aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tapi adik-adik, apa coba yang bangsa Israel bilang kepada Tuhan? Dibilang begini, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Caranya gimana Tuhan? Dengan cara gimana engkau mengasihi kami Tuhan? Gitu kata bangsa Israel adik-adik. Kenapa ya bangsa Israel berkata begitu? Karena adik-adik bangsa Israel berada di pembuangan di Babel tuh lama. Dan begitu di pembuangan di Babel tuh jauh dari tempat tinggal mereka adik-adik. Padahal mereka bisa berada di pembuangan di Babel itu karena mereka itu tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan Allah. Tapi karena Tuhan Allah itu adalah penuh kasih, Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Tuhan Allah tetap mengasihi bangsa Israel adik-adik, tetap sayang sama bangsa Israel. Begitu adik-adik. Makanya Tuhan Allah bilang gini, namun aku mengasihi Yakub. Tuhan Allah bilang gitu. Yakub itu nama lainnya adalah Israel atau bangsa Israel adik-adik. Jadi Tuhan Allah memilih bangsa Israel bukan karena mereka baik, karena Tuhan Allah memang mengasihi mereka adik-adik. Tuhan Allah yang memilih. Nah adik-adik, Tuhan Allah ingin agar bangsa Israel beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah adik-adik. Nah adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini, apa sih yang mau Tuhan Yesus bilang sama Kak Naomi dan adik-adik? Nah yang pertama nih adik-adik, Tuhan Yesus mau bilang bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Nah bagaimana Tuhan mengasihi kita adik-adik? Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Lalu dia dikuburkan, dia bangkit pada hari yang ketiga, dan dia naik ke sorga. Nah kasih Tuhan Yesus itu juga Kak Naomi dan adik-adik rasakan. Di rumah, dimanapun kita berada, kalau kita jalan sama mama sama papa, kita pasti dijagain, kita disayang, kita dikasih makan, kita juga punya kakak dan adik yang sayang sama kita. Terus kita juga punya teman-teman yang juga baik sama kita, punya banyak teman. Nah itu semua
adalah bentuk kasih Tuhan kepada kita adik-adik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus ingin agar Kak Naomi dan adik-adik untuk tetap dan semakin taat, semakin setia sama Tuhan Yesus. Caranya tentu saja dengan berdoa. Rajin berdoa ya adik-adik ya. Saat mau makan, terus kalau misalnya mau pergi ke gereja, kalau mau tidur, kalau mau pergi keluar rumah sama mama sama papa, adik-adik jangan lupa berdoa. Terus yang kedua, selain berdoa apa? Tentu saja membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Karena Umi, aku kan belum bisa baca. Adik-adik bisa minta bantu mama sama papa untuk membacakan Alkitab untuk adik-adik. Jadi adik-adik bisa dengerin deh. Begitu adik-adik. Lalu yang ketiga, adik-adik ayo tetap dan semakin rajin untuk datang IMPA ya. Karena di IMPA adik-adik juga bisa bertemu dengan teman-teman adik-adik, juga bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, juga bisa mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, bernyanyi bersama-sama, memuji Tuhan bersama teman-teman adik-adik. Lalu yang keempat, Tuhan Yesus juga ingin agar adik-adik dengar-dengaran sama mama sama papa ya, ini gambarnya ya. Juga sayang sama siapa? Sama opung, sama oma, opa, kakek, nenek. Apalagi kalau yang di rumah lagi tinggal sama oma sama opa. Nah, dengan melakukan seperti ini yang tadi sudah Kak Naomi sebutkan, itu juga tandanya bahwa adik-adik dan Kak Naomi juga mengasihi Tuhan Yesus, juga sayang sama Tuhan Yesus. Begitu adik-adik. Nah adik-adik, kiranya melalui firman Tuhan hari ini, kita boleh semakin menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan mengasihiku. Kita sama-sama lagi bilang ya. Apa adik-adik? Bahwa Tuhan mengasihiku. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Amin. Adik-adik, saatnya kita mengerjakan aktivitas IMPA hari ini. Nah, Kak Naomi mau mengajak adik-adik untuk menyiapkan alat dan bahannya. Apa aja alat dan bahannya? 1. Kertas buffalo warna apa aja? 2. Double tip atau lem kertas. 3. Gunting. 4. Alat tulis, bisa spidol, pensil warna atau pulpen. Dan kelima, print lembar aktivitas yang dapat di-download di link yang tersedia di description box YouTube IMPA hari ini. Kalau sudah adik-adik bisa mengerjakannya deh bersama mama dan papa. Nah, adik-adik bisa dibantu mama dan papa untuk menggunting kertas buffalonya menjadi tidak terlalu besar, juga menggunting gambar figuranya atau bingkai, gambar Tuhan Yesus dan gambar hati. Setelah itu adik-adik dapat memberikan double tip atau lem kertas, atau di lem nih gambarnya, baik gambar figura atau gambar bingkainya, lalu gambar Tuhan Yesus dan juga gambar hati. Setelah itu adik-adik bisa mulai menempel. Pertama menempel gambar figura atau bingkainya di atas kertas buffalo. Lalu adik-adik menempel gambar Tuhan Yesus di tengah-tengah gambar figura atau bingkainya. Lalu adik-adik menempel gambar hati di tengah-tengah gambar Tuhan Yesus. Nah, kalau sudah, adik-adik bisa menulis tulisannya Tuhan Yesus mengasihi nama adik-adik ya. Contohnya kalau Kak Naomi, Tuhan Yesus mengasihi Kak Naomi. Bagi adik-adik yang sudah bisa tulis, bisa menulis, nulis sendiri ya. Tapi kalau adik-adik yang belum bisa, ya bisa dibantu sama mama dan papa untuk menulis. Nah, kalau sudah, jangan lupa adik-adik untuk difoto ya. Terima kasih adik-adik. Ya, adik-adik itu tadi aktivitasnya ya. Nah, adik-adik kalau aktivitasnya sudah jadi, jangan lupa bisa foto sama adik-adik. Adik-adik pegang hasil aktivitasnya, lalu dikirimkan ke kakak layan di sektor masing-masing ya adik-adik ya. Ditunggu untuk hasil aktivitas adik-adik. Terima kasih adik-adik. Oke Kak Ina, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Wah, firman Tuhannya tentang apa sih Kak Ina?
Tentang aku mengasihi. Adik-adik sudah mengasihi belum? Sudah mengasihi siapa aja sih? Kita harus mengasihi siapa aja sih, Kak? Mengasihi teman-teman di sekolah kan ya? Ya, mengasihi papa, mama, kakak, adik, mengasihi semuanya ya. Oke, untuk merespon firman Tuhan kita mau bernyanyi nih Kak Ina. Dari mana? Kidung Ceria nomor 176, Allah adalah kasih. Musik. Allah adalah kasih, Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih atas damai dan sejahtera yang Engkau berikan bagi negara kami. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kedamaian dalam setiap warga negara Indonesia, agar persatuan dan kesatuan tetap terjalin. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri dan pemimpin pemerintah lainnya dari pusat hingga ke daerah-daerah. Berikan hikmat kebijaksanaan-Mu ya Tuhan, agar mereka bekerja dan bijaksana dan bertanggung jawab demi kemajuan negara kami ini. Kami juga berdoa untuk ibadah IMPA. Terima kasih Tuhan karena waktu yang telah Kau berikan sehingga kami semua dapat melakukan ibadah IMPA pada hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan, agar kami selalu rajin datang beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kakak-kakak lain yang sudah melayani kami, berikan mereka semua kekuatan dan kesehatan agar dapat melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik. Berkati kegiatan IMPA yang ada agar dapat terlaksanakan sesuai kehendak-Mu saja. Inilah doa kami ya Tuhan, dengar dan sempurnakan doa ini. Ya Tuhan, kami ingin mendoakan untuk kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami. Tolong mereka supaya sehat dan panjang umur. Berkati kehidupan orang tua kami agar senantiasa gembira dan sejahtera di dalam nama-Mu. Tuhan sertai dan bimbing kami dalam sekolah, supaya kami rajin belajar dan tidak malas untuk menuntut ilmu, supaya kami bisa menyenangkan kedua orang tua kami. Terlebih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih menyertai kami di rumah kami masing-masing dengan sukacita. Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami ingin berdoa untuk tuan rumah dari sektor 1 sampai 16. Walaupun kami belum beribadah di pos sektor kami masing-masing, tetapi kami ingin berdoa Tuhan untuk tuan rumah, berkati mereka, beri mereka selalu kekuatan, kesehatan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk gereja di seluruh dunia, terutama gereja GPIB Jatipon, kiranya Engkau berkati Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, kelima pelkat, presbiter-presbiter, karyawan gereja, dan kami jemaat-jemaatnya ya Bapak, supaya kami mempunyai satu kesatuan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami dan juga kakak layan yang saat ini sedang sakit atau sedang dalam masa pemulihan. Kami ingin berdoa untuk adik Luther Tobing sektor 5, adik Jessica sektor 7,
adik Petra Patikawa sektor 16, Kaneti, Karatna, dan seluruh keluarga dari adik Layan dan kakak Layan. Tuhan Yesus kiranya Engkau berkati mereka supaya mereka bisa lekas sembuh Tuhan, bisa kembali lagi beraktivitas seperti semula. Tuhan Yesus berkati juga teman-teman kami dan kakak Layan yang berulang tahun di minggu kemarin di tanggal 26 Februari sampai 4 Maret 2023. Kami ingin berdoa untuk kakak Rasal di tanggal 6 Maret, Ilori Sasiki Rana Bicoli sektor 13 di tanggal 7 Maret, dan juga Jessica Renata Hakim dari sektor 7 di tanggal 9 Maret. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menambahkan satu usia kepada teman-teman kami. Tuhan, kiranya Engkau selalu berkati mereka, kiranya sukacita selalu ada beserta mereka. Terima kasih ya Bapak. Berkati juga adik-adik yang saat ini mengikuti IMPA online, berkati sekolah mereka, berkati juga IMPA online yang mereka hari ini Tuhan jaringan internet ya, supaya ada sukacita di dalam hati adik-adik semuanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, tutup bungkus kami dengan kuasa dan Roh Kudus-Mu. Inilah kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik sudah disiapkan belum uang persembahannya? Yuk siapkan uang persembahan dan celengan persembahannya. Adik-adik pasti masih ingat dong caranya bagaimana ya? Caranya gimana Kak Ina? Caranya adik-adik bisa scan barcode di sini ya, bisa melalui GoPay, melalui OVO, atau Dana. Ya. Jadi apabila adik-adik memberikan uang persembahan sejumlah Rp5.000, nah adik-adik bisa menuliskan 5011. Ya, ada angka tambahannya ya, angka 11. Dan yang kedua caranya gimana Kak Ina? Bisa adik-adik titip melalui papa mama ya. Ya, adik-adik kumpulin dulu Kak di celengan, atau adik-adik bisa kumpulin dulu. Nah, nanti setiap akhir bulan adik-adik bisa memberikan persembahannya ke gereja. Jangan lupa ditulis namanya di amplopnya Kak, Pekat PA, nama adik Layan dan juga sektornya. Kalau misalnya adik ada yang kesulitan untuk mengirimkan ke, bisa diberikan atau dititipkan ke kakak-kakak di pos sektornya masing-masing. Oke, sekarang kita mau bernyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 122. Sekarang bersyukur. bait 1. Sekarang bersyukur, hayati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang sangat sempurna dan kekal.
Kita tutup mata kita lipat tangan kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih Tuhan. Kami telah memberikan persembahan kami, berkatilah tangan-tangan yang telah memberikannya, agar persembahan ini dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, sekarang kita mau mendengarkan warta Pekat PA nih, Kak Ina. Warta Pelkat PA kali ini, minggu ini ya, ucapan terima kasih untuk adik-adik yang telah memberikan kesaksian pujian tadi. Yang tadi tuh ada Moses, Catherine, dan Alexa dari sektor 1. Terus kita juga mau berterima kasih untuk adik-adik yang bertugas Kak pada hari ini. Doa syafaat ada siapa aja Kak? ada Joel dari sektor 4 dan Jocelyn dari sektor 14. Terima kasih adik-adik atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya apa lagi Kak Ina? Nah, untuk IMPA kelas TK, AK, dan AT untuk minggu depan tanggal 19 Maret 2023 akan diadakan seperti biasa ya Kak? Ya, minggu depan seperti biasa ya adik-adik. Jadi ada 2, ada Zoom dan ada luring. Zoom seperti biasa jam berapa Kak? Jam 8:30. Nah, linknya akan dikirimkan hari Sabtu nih seperti biasa sama kakak-kakak di pos sektornya masing-masing. Dan yang kedua, adik-adik juga bisa IMPA secara luring di gereja jam 10 pagi. Jadi adik-adik bisa memilih ya Kak ya? Ya, Mau bisa datang melalui ke gereja? Zoom jam 8:30 atau langsung datang ke gereja jam 10. Ditunggu ya adik-adik IMPA minggu depan. Ya Kak Ina, sekarang tiba saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Nah, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 271. Cinta akan Yesus bait 1 dan 2. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Cintakan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Bait 2. Cintakan Yesus harusnya setiap hari tak henti dalam perbuatan, dalam kata, tidak boleh membenci. Adik-adik, IMPA kita akan segera selesai. Untuk itu adik-adik tetap berdiri, atau kalau mungkin masih ada yang duduk boleh berdiri. Karena kita mau berdoa, IMPA-nya mau selesai nih. Yuk, untuk itu kita mau nyanyi. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Oke, matanya sudah ditutup, tangannya sudah dilipat, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Karena Umi yang berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, kami sudah selesai IMPA Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Dan tolong kami agar kami menjadi anak yang semakin mengerti bahwa Tuhan Yesus mengasihi kami. Untuk itu pun kami juga harus hidup taat dan setia, dengar-dengaran pada mama, pada papa, terlebih pada Tuhan Yesus. Semakin sayang sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami ya Tuhan, agar kami senantiasa menjadi anak-anak yang juga dapat menyenangkan hati Tuhan, yang dapat membuat nama Tuhan Yesus dipermuliakan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahan dan dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Impa kita sudah selesai adik-adik. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah adik-adik, sampai ketemu di Impa minggu depan.